أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati para guru sekalian serta jamaah semua, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur. Amin. Diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara haul adalah min alamatil din, dari tanda bakti seseorang kepada abawayhima, terhadap kedua orang tuanya. Begitu sulit kadang kita ketika hidup orang tua untuk berbakti. Kalau bicara banding antara nyenengin dengan nyusahin, kira-kira nggak usah dijawab. Udah tahu dah jawab. Antara nyenengin dan nyusahin lebih banyak, nggak usah dijawab. Bahkan sampai ketika kita jadi orang tua masih sempat-sempatnya nyusahin orang tua. Padahal kita udah jadi Orang tua. Yang kebangetan, hadirnya dirahmati Allah ya, ketika orang tua meninggal dunia masih belum berhenti untuk nyakitin. Udah meninggal, kita yang masih hidup masih belum kapok nyakitin orang tua. Mana orang yang belum kapok nyakitin orang tua? Hadirnya rahmati Allah. Rasulullah satu ketika orang Ansor pernah tanya kepada Nabi tentang bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Maka kata Nabi, yang pertama as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata diri kita ini anania, egois. Lebih sering mendoakan untuk anak dan istri, sementara untuk orang tua sering terlupakan. Padahal kalau bukan karena orang tua kita, belum tentu kita punya anak. Benar ya? Sebab Masya Allah, kalau katakanlah dulu yang bikin kita ya orang tua, membesarkan kita orang tua, sampai kemudian kita tinggal milih jodoh tuh urusan kita, yang urusan pusing jauh. Kita mah tinggal milih-milih doang, orang kampung anu, mana yang kita pilih. Tapi urusan puyengnya orang tua. Biar kata ada sebutan, ntar kalau sampai ini saya punya anak, hamil istri saya punya anak, enggak bakalnya nyusahin orang tua, kira-kira masih tetap enggak kita nyusahin? Tuh kan, ya alhamdulillah kalau ngaku banget kan ya. Ya Allah. Tiada hentinya terus kita. Sampai dulu hadirnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari kecilnya kita. Waktu nenen kita ingat gak? Agak. Kalau ingat malah ada lulusan. Kalau ingat malah lulusan, pikirannya macam-macam. Subhanahu wa taala. Itu hadirin, orang tua ketika nyusuin kita masih sempet-sempetnya kita gigit dia punya itunya. Cuman kan sekarang kita gigit bini kita ada pelan ya. Bang Bini. Hadirin. Galagan dikit. Ada pada groak. Iya, ini udah malam saya dirada segeran dikit. Ya betul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya kita terus yakin orang. Doa kita tadi selalu kita berharap anak kita sholih dan sholihah,
kita berharap istri kita jadi shalihah. Padahal simpel sebetulnya. Ketika siapapun mampu membahagiakan orang tuanya, Allah yang bakal bahagiain dirinya. Siapapun yang mampu bikin senyum orang tuanya, maka Allah yang akan bikin sukses diri. Tanyakan di persoalan awal itu, as-salatu alaihima, tanyakan berapa kalikah kita dalam satu hari mendoakan orang tua. Atau kita hanya sekedar hafal, hadirin? Kalau tibang lisan Allahumma ghfir Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tibang apal mah rasanya simpel. Tanyakan ketika Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pernah nggak kita netesin air mata membayangkan kayak apa susahnya orang tua, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, derita di atas derita, putus cinta mah biasa, sakit betul, tersayat iya, perih betul, tapi jauh lebih perih itu, hadirnya dirahmati Allah, kita jadi orang tua digentak sama anak. Coba deh, ya Allah, sesakit-sakitnya orang tua digentak tetangga, hadirin masih enak bisa terima, insya Allah. Dimarahin sama tetangga, insya Allah masih terima, tapi yang gentak anaknya. Otak ditaruh mana model gitu? Ngerti ya? Ya Allah, ya Allah, rahmati Allah subhanahu. Hadirin, dulu nggak apa-apa ini kalau Ustadz Yasir cerita, saya juga banyak cerita. Ini sampai jam 12 saya selesai. Ya, dulu saya sering cerita ke kawan-kawan. Jadi karena saya sering cerita, saya cerita. Tahajud begini, saya punya bapak itu galaknya bukan main. Ya namanya galak mah jarang main. Namanya galak, ada dua anak. Sampai-sampai setiap anak tuh ngira jangan-jangan kita anak pungut. Itu aduh. Saking dulu pilihannya, lu kalau nggak mondok kemudian mampus. Dulu mondok, ukuran mondok. Dulu ngerasanya ya Allah tega amat itu orang tua amat. Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sudah selesai mondok, masya Allah terasa betul itu luar biasa. Oh, ini ternyata suguhan yang rasanya dulu pahit berhasil menjadikan segalanya manis. Jadi kalau orang tua kadang betul urusan ilmu bisa jadi anak lebih pintar. Hadirin, sebab yang bikin pintar anak siapa coba? Lah orang tuanya di sekolah. Cuman jangan mentang-mentang ilmu banyak sama orang tua makin melunjak. Bagaimanapun kayak apapun urusan pengalaman itu pasti lebih banyak orang tua. The experience is the best teacher, kan begitu. Saya nggak tahu artinya itu, ya. Ya kalau nggak salah kebersihan sebagai dari iman, kalau nggak salah itu. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pengalaman guru terbaik kita, masya Allah, hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang ketika dia bawa duren, cuman satu-satunya dia mampu beli duren. Dia paham anaknya banyak, ini anaknya dibukain sama dia. Tuh,
dibukain tuh duriannya, dikasih anak-anaknya, dimakan satu-satu. Ini bapaknya kegeduman, Pak nggak makan. Bapak mau udah pernah dari dulu sering makan durian. Tuh hadirin, padahal emang segitu-gitunya itu durian. Ya hadirin yang dirahmati Allah, ini langsung pulang kampung namanya bisa. Ini maaf ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika makan ada itu semur daging, ada itu gorengan ayam. Dia tahu kalau dia ngikut makan tuh semur daging, anak-anaknya nggak keduman. Dia ambil nasi sedikit, dia taburin pakai garam. Hadirin, sampai kata bininya, Pak itu ngapa daging nggak dimakan? Enakan garam. Tuh itu dulu ya. Sekarang mah udah nggak. Sekarang udah orang tua sekarang mah insya Allah cukup semua. Ya yang cukup. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya ama anak, hadirin yang dirahmati Allah, itu sampai sebegitu ditutupin keinginannya untuk rasa enak itu. Tapi anak saat punya daging banyak, emak bapaknya nyampe umpetin di kulkas. Martin, jangan begitu mulu apa Bang Martin? Ya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anak datang ke orang tua apa aja dikuras. Ya enggak? Orang tua datang ke rumah kita apa aja kita umpetin. Ditanya punya? Enggak, pasti jawabnya hadirin. Duitnya cukup, kurang. Mesti begitu. Urusan kriaan aja ya. Ada kan yang habis kriaan ya? Ini sih depan. Baru cari kriaan ini. Lo duit cukup. Kan orang tua begitu kan sih anak watak. Anak jawabnya, ya, cukup, alhamdulillah. Cuman rada kurang pikir. Itu jarang, cukup banget, udah nggak usah tambahin, jarang banget itu bocah yang ngomong begitu. Hadirin, saya kira kita masing-masing merasakan kayak apa kita seringnya nyusahin orang tua. Yang ya as-salatu alaihi wa, tanyakan pada diri kita, sudahkah doa kita tulus betul-betul karena Allah untuk orang tua kita. Padahal orang tua itu subhanallah kayak apa, sampai-sampai ada orang tua yang kalau anaknya ujian sekolah sengaja dia puasa Senin Kemis, padahal sebelumnya belum pernah. Dia lulus, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking senangnya sampai kadang-kadang orang tua nazar. Ya yang punya duit. Ya, sampai dia nazar kalau anak sampai lulus ntar bikin nasi kuning, bener-bener bikin nasi kuning sebutir-butirnya. Ini nasi kuning. Ya Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, sampai sebegitu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang tua, doa orang tua terhadap kita pasti tidak ada yang tidak tulus. Sampai-sampai kadang dia marah pun nyeselnya kayak apa kepada anak. Dia marahin anak, ya Allah, udah bikin anak susah. Apalagi maaf ya, orang tua marah ke anak, tahu-tahu anak celaka, itu nyeselnya masya Allah orang tua. Tapi anak ketika marah sama orang tuanya jatuh, gua kata juga apa, Mbak? Masih sewot juga hadir. Bader banget sih kalau dibilangin. Masih sempat-sempatnya begitu. Subhanahu wa ta'ala. As-salatu alaihi wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Hadirin, mintakan ampun kepada Allah. Sebab kita tahu pasti dalam mendidik kita ada saja khilafnya. Apalagi kita, banyak banget khilaf kita terhadap anak kita. Kemudian hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa infadhu ahdihi, penuhi janji-janjinya. Kalau kira-kira orang tua dahulu
ada kepengenan misalnya nyekolahin anak-anaknya biar pada lulus misalnya, maka kita nih sebagai anak-anaknya, kalau ada adik-adik kita yang belum lulus sekolahnya, biayain, udah pasti ada berkahnya. Ini kadang-kadang kita main lempar-lempar, lah bukan urusan gua, bukan urusan dia, begitu lempar sampai bocah goblok tuh hadirin. Gak ke sekolah, abang-abang pada berantem mulu. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah melanjutkan wa ikramu siddiqihim wa silaturahim, melanjutkan atau memuliakan teman-temannya, menyambung tali silaturahmi kepadanya, dan melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan. Maaf, dulu bapaknya ngajinya rajin banget, anaknya rajin nggak? Rata-rata sih rajin. Cuman kan ada juga yang nggak rata. Ya bener-bener. Jadi ada subhanahu wa ta'ala. Dulu bapaknya rajin banget sedekah, anaknya merdit banget. Ada yang begitu, ada subhanahu wa ta'ala. Dulu bapaknya baik banget sama tetangga, silaturahminya cakep sama tetangga. Ninggal di anak musuhan mulu sama tetangga. Padahal kata Nabi, hormati teman-teman yang dahulu pernah dihormati bapaknya. Sambung silaturahmi yang dulu pernah disambung sama orang tuanya, hadirin. Ini kita baru bicara bapak, belum bicara emak nih hadirin. Bener. Kalau bicara emak lebih dalam lagi urusan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena udah jam 10, saya kira ini sekedar ngingetin saya juga sering banget ngopi ya, sering banget saya juga nyakitin orang tua, seringkali lupa untuk bikin senyum terhadapnya, seringkali jarang membahagiakan. Ya, ini ngingetin diri pribadi. Mudah-mudahan kawan-kawan juga teringat bahwa kita juga ternyata masih ada kewajiban-kewajiban kita untuk membahagiakan orang tua. Ya, tentu orang tua mah nggak sulit sebetulnya. Dia nggak perlu dibeliin rumah. Toh yang ada gue pada dijual-jual. Ya. Kan gitu. Ya, ada subhanahu wa ta'ala. Dia mah dibeliin rokok gue, masya Allah. Ya, ini kadang-kadang rokok bapak mau dicomotin kan gitu. Ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya dalam rangka hal ini diingetin kita nih supaya bisa berbakti pada orang tua. Apalagi yang masih ada ya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidupnya, Allah panjangin umurnya, Allah berkahi kehidupannya, dan Allah senantiasa jadikan orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang telah tiada, entah ibu kita, entah bapak kita, saya yakin mereka melihat kita hari ini, mereka girang melihat kita sedang ada dalam majelis taklim. Mereka senang dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan zikir-zikir yang kita ucapkan. Insya Allah semuanya hadir rahmatullah Subhanahu wa ta'ala menjadi hadiah buat orang tua yang telah meninggal dunia, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti dipertemukan dengan kita kembali di surganya Allah. Alhamdulillah, al-fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.